Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga para bosku dalam keadaan senantiasa baik-baik saja dan segala angan impian para bosku semua kiranya segera tercapai. Hari ini saya masih di Malaysia dan saya masih bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia bosku. Kalau para bosku mau tahu daerah mana, saya berada di Pahang bosku. Dan cuaca hari ini tuh panas bercampur hujan ya. Dan saya juga sangat bersyukur hujan sudah turun, yang artinya jika hujan turun pagi-pagi kami akan libur dan tetap mendapatkan gaji. Enggak ya bosku, itu canda aja ya, canda saja. Jadi saya juga mau terus bekerja dan mengharapkan cuaca dalam keadaan baik dalam bekerja bosku, supaya nanti mandor lihat video ini kan, dia nggak jadi marah ya bosku. Oke, hari ini saya mau bercerita mengenai apa yang ada di negara Malaysia bosku. Dan video kali ini saya nggak mau banding-bandingkan ya, karena saya khawatir saya akan dibully, dicaci, dan dimaki bosku. Karena ada beberapa video yang sudah saya upload dan saat ada sebuah pembahasan ya, saya itu menjadi bulan-bulanan netizen bosku. Dan mereka seperti tidak suka dengan sikap saya, meskipun saya sudah berusaha menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa yang sangat baik ya. Tapi oke lah, kita lupakan hal itu. Dan hari ini saya membahas sesuatu hal yang ada di Malaysia, yaitu jaringan listrik yang ada di Malaysia menggunakan kabel tanam. Jadi ini bukan sok tahu atau tahu menau ya bosku. Dulunya saya juga bekerja di perusahaan listrik negara di Indonesia bosku. Ini menurut pandangan saya ya. Jika salah ya mohon dikoreksi, jangan marah. Jika benar ya berikan like. Dan jika ada sesuatu yang mau ditambahkan agar menyempurnakan pembahasan saya, berikan di kolom komentar di bawah video ini, komentar para bosku semua, agar memperlengkapi penjelasan yang saya bahas hari ini bosku. Jadi ada banyak faktor atau hal yang membuat satu negara itu menggunakan kabel tanam ya bosku. Jadi mayoritas sih kalau negara-negara yang ada di luar ya, apalagi di Eropa, setahu saya itu menggunakan kabel tanam bosku. Jadi keuntungannya kita menggunakan kabel tanam, yaitu salah satunya situasi kota kita itu menjadi lebih indah bosku. Tidak ada kabel yang melintang ke sana kemari. Jadi situasinya itu jadi lebih baik jika ada turis atau investor yang mau menanamkan sahamnya di negara kita bosku. Jadi salah satunya adalah mempercantik kota, mempercantik negara, memperindah negara. Dan biasanya bosku, tata kota negara atau daerah yang menggunakan kabel tanam itu sudah terkonsep bosku. Jadi bangunan-bangunannya itu sudah terkonsep, itu nggak bisa asal-asalan ya. Karena nanti sewaktu pemasangan kabel tanamnya, kabel listrik tanamnya, menurut saya itu akan menjadi sebuah masalah jika bangunannya itu nggak terkonsep ya, nggak ditata dengan rapi, ditata dengan baik. Kalau asal-asalan bangunan yang ada, tentunya sewaktu nanti pemasangan kabel tanamnya, kabel jaringan listriknya akan menjadi masalah bosku. Jadi tentunya negara yang menggunakan kabel tanam itu struktur tata lokasi rumahnya atau bangunannya itu lebih baik atau lebih indah atau lebih cantik dibandingkan dengan negara yang menggunakan kabel listrik yang yang timbul atau di atas atau menggunakan tiang. Jika para bosku sependapat, silakan like, tapi jika tidak silakan gunakan kolom komentar di bawah video ini. Bagaimana tanggapan bosku mengenai pembahasan yang baru kita mulai? Oke, kita lanjut ke pembahasannya lagi ya. Dan faktor lain yang menguntungkan ketika kita menggunakan kabel tanam
atau kabel listrik tanam ya. Yaitu salah satunya keselamatan bosku. Jadi bisa kita tahu kalau kabel yang timbul itu atau menggunakan tiang itu bisa menjadi kejadian ya jika anak-anak yang namanya anak-anak ya waktunya untuk bermain. Tentunya anak-anak itu suka bermain layang-layang atau layangan. Saya tidak tahu bahasanya di Malaysia itu apa, tapi itu seperti rakitan dari bambu dan ditempelkan kertas atau semacamnya. Itu kita pasang benang dan kita tarik, itu bisa terbang. Dan kadang-kadang anak-anak itu bermainnya lupa waktu ya. Jadi sewaktu layangannya terbang udah tinggi, tiba-tiba hujan. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kesulitan untuk mengembalikan layangannya tersebut bosku. Dan itu bisa menjadi sebuah masalah, bisa menjadi hal yang mengancam keselamatan anak-anak ya. Karena kalau kita menggunakan kabel yang timbul atau kabel yang menggunakan tiang, tentunya kabelnya itu berada di atas ya, di permukaan tanah. Dan jika hujan turun, itu kabelnya itu bisa mengeluarkan induksi bosku. Atau aliran listrik itu bisa terhantar melalui benang yang kecil itu bosku. Meskipun kabel itu sudah terbalut rapi ya, dipasang di atas tiang, kita nggak tahu kemungkinan apa saja yang terjadi. Kabel itu bisa saja terkelupas bosku. Entah itu faktor alam atau faktor yang lainnya. Tapi jika kabel itu terkelupas dan hari pun hujan, ditambah anak-anak bermain layangan, jika tali layangan itu menyentuh kabel itu, tentunya listrik akan terhantar kepada anak yang sedang bermain layangan tersebut bosku. Itu akan menambah berdampak fatal jika aliran listrik yang ada di kabel tersebut mempunyai voltase yang tinggi bosku. Jadi itu bisa menyebabkan kematian bosku. Jadi salah satu keuntungan negara itu menggunakan kabel tanam, yaitu itu tadi bosku, keselamatan lebih terjamin ya. Jadi kita ibaratkan saja seperti ini bosku, ini hanya candaan gurauan ya, ini hanya kelakar saja. Jadi anggap sajalah seorang Spiderman ingin menyelamatkan seseorang yang diculik ya, atau penjahat yang sedang beraksi dan Spiderman itu ingin membebaskan si Sandra itu atau korban itu. Jadi yang namanya Spiderman bosku, tentunya dia akan melompat dari bangunan ke bangunan ya. Jadi kalau kita menggunakan kabel timbul atau kabel yang menggunakan tiang, nanti sewaktu Spiderman-nya mau menyelamatkan seseorang itu bosku, itu bisa menjadi malapetaka atau bahaya untuk Spiderman tersebut. Karena dengan menggunakan kabel yang timbul, Spiderman tentunya bisa saja menyentuh kabel listrik itu ya, dan tersengat dan mati bosku. Jadi itulah salah satu ya keuntungan kita kalau kita menggunakan kabel tanam ya di bawah tanah ya. Jadi kalau ada Spiderman atau superhero lainnya yang ingin menyelamatkan orang-orang dari tindak kejahatan, jadi aksi superhero tersebut tidak terganggu oleh karena sengatan listrik bosku. Tapi itu hanya candaan ya, itu hanya kelakar saja, itu hanya just kid saja ya. Jadi sebetulnya ada banyak lagi ya hal-hal yang menguntungkan kita itu menggunakan kabel tanam ya. Tapi ada salah satu masalah atau hal yang harus dipikirkan ketika membuat kabel tanam bosku. Jadi pengerjaan atau biaya ketika kita menggunakan kabel tanam dan kita menggunakan kabel yang biasanya menggunakan tiang, itu biaya yang digunakan ketika kita menggunakan kabel menggunakan tiang ya, itu lebih murah jika dibandingkan dengan kita menggunakan kabel tanam bosku. Jadi biayanya itu jauh lebih mahal ketika kita menggunakan kabel tanam. Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor negara-negara lain mempertimbangkan untuk membuat kabel tanam di setiap kota atau daerahnya ya. Dan seperti itulah bosku ya, kalau menggunakan kabel tanam tentunya keindahan kota atau lokasi atau daerah itu akan lebih terjaga, akan lebih indah untuk dilihat. Apalagi daerah kita mempunyai wisata ya, tempat-tempat wisata. Para turis atau orang asing yang berkunjung ke negara kita untuk berwisata tentunya akan lebih nyaman ya melihat situasi daerah kita tanpa adanya kabel timbul. Jadi kalau kabel tanam tentunya lebih tertata lebih baik lagi bosku. Jadi lebih enak untuk dilihat, lebih enak untuk dipandang ya. Jadi seperti itulah pembahasan untuk hari ini bosku. Jadi sepanjang saya berada di Malaysia ya, itu sebagian besar sudah menggunakan kabel tanam bosku.
Dan istimewanya di Malaysia ya. Di Malaysia itu, ini kalau boleh jujur bosku, sampai saat ini saya sudah berada kurang lebih setengah tahun ya di tempat ini. Dan kami itu sangat jarang mengalami mati listrik bosku. Jadi setengah tahun yang saya ingat itu, dalam setengah tahun kami itu baru sekali mengalami mati listrik. Itu pun nggak lama bosku. Itu pun hanya beberapa jam ya, baru normal kembali. Jadi setelah setengah tahun lebih kami bekerja di tempat ini, kami baru sekali mengalami kendala listrik padam ya bosku. Jadi seperti itulah pembahasan untuk hari ini bosku. Dan untuk para bosku semua, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangan bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai dengan angan dan impian kita tercapai. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini pasti akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang bosku. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini bosku, dan sampai jumpa di video berikutnya.